Hai, bertemu lagi dengan kami, tim Praktik Mikrobiologi SMK SMAK Bogor. Kali ini kami akan menampilkan video tutorial dari pewarnaan endospora metode Cypher Fulton. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya rak tabung, tabung reaksi, ose, pensil kaca, pembakar spiritus, kaca alas datar, kapas, korek, koran, alkohol 70%, asam krom, larutan fisiologis, dan suspensi bakteri 48 jam. Untuk pewarnaan, kita memerlukan baki pewarnaan, piala gelas, malasit hijau 5%, safranin 0,5%, pinset, kertas saring, labu semprot, pembakar spiritus, kapas, dan spiritus. Kemudian, untuk tahap pengamatan, kita memerlukan mikroskop binokuler dan minyak imersi. Yang tentunya minyak imersi ini membantu untuk memperjelas objek pengamatan. Setelah dipastikan alat dan bahan tersedia, kita lanjutkan dengan tahap persiapan area kerja. Dilakukan dengan cara sanitasi area kerja menggunakan larutan alkohol 70%. Kita semprotkan di area kerja kita, kemudian biarkan alkohol tersebut bekerja. Lalu, analis menggunakan alat pelindung diri lengkap. Pastikan sarung tangan yang digunakan sesuai dengan ukuran tangannya masing-masing. Kemudian, pastikan juga masker digunakan dengan tepat. Hal ini sangat berhubungan erat dengan K3, karena kita akan langsung menggunakan bakteri hidup. Setelah selesai alkoholnya diperkirakan bekerja, kita keringkan area kerja menggunakan serbet yang kering dan bersih sampai area kerjanya betul-betul kering dan siap digunakan. Kemudian kita lakukan setting area kerja. Pembakar spiritus disimpan kurang lebih 20 cm dari ujung meja kerja. Rak tabung diposisikan di sebelah kiri dari pembakar spiritus. Kemudian nyalakan pembakar menggunakan korek. Sehingga nanti pas praktik, setiap siswa diharuskan membawa korek. Tahap selanjutnya yaitu persiapan kaca alas datar. Koran pembungkus kaca alas dibuka, kemudian kaca alas dibersihkan dengan kapas beralkohol. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa lemak yang menempel pada kaca alas datar. Ya, lemak dari mana? Lemak dari tangan kita. Teknik membersihkannya cukup dilap satu arah, ya, menggunakan kapas beralkohol. Kemudian kita keringkan kaca alas tadi di atas api dengan cara kalian pegang salah satu sudut dari kaca alasnya, dijepit menggunakan jempol dan telunjuk. Kemudian dibulak-balikan di atas api sampai kering, artinya tidak ada lagi sisa larutan pada kaca alas tersebut. Setelah dipastikan kaca alasnya bersih dan kering, kita bagi 3 kaca alas tersebut dengan menggunakan pensil kaca. Hal ini bertujuan untuk memisahkan area ulasan yang sedikit, banyak, dan sedang. Selanjutnya, ambil tabung larutan fisiologis, tabung suspensi bakteri, kemudian kaca alas datar yang sudah kita pastikan terlebih dahulu bagian pensil kacanya di bawah. Kemudian kita ambil ose, lalu kita pijarkan ose di api. Seperti biasa, kita pijarkan dari area bulat kemudian ke area tangkainya. Harus dipastikan ose ini betul-betul berpijar. Artinya sampai kawat osenya itu berwarna merah. Kalau sudah berpijar, selanjutnya kita
Dinginkan ose tersebut di larutan fisiologis. Tentunya membuka dan menutup tabung harus secara aseptik. Jadi nanti jangan lupa untuk selalu melewatkan ke api. Setelah dicelupkan ke dalam larutan fisiologis, kita tutup kembali tabungnya. Kemudian kita buka tabung suspensi bakteri, lalu kita bakar tabung suspensi bakteri dan celupkan ose ke dalam larutan tersebut. Kita ambil satu mata ose suspensi bakteri, tutup lagi tabungnya, lalu kita buat ulasan pada ketiga bagian kaca alas tadi. Kita ulas satu persatu dari setiap bagiannya, kita ratakan atau kita sebarkan agar betul-betul bakterinya tersebar. Jika sudah, kita bakar kembali ose dengan tujuan untuk dipijarkan dan membunuh sisa bakteri. Setelah selesai osenya dipijarkan, kita simpan kembali di rak tabung. Kemudian kita simpan juga kaca alasnya sementara di rak tabung. Lalu kita simpan juga kedua tabung reaksi ini di rak tabung dengan hati-hati. Lalu kita lanjutkan dengan proses fiksasi. Fiksasinya dilakukan dengan teknik pemanasan dengan cara melewatkan bagian bawah dari kaca alas datar pada api sampai ulasan bakterinya terlihat memutih. Fiksasi di sini memiliki tujuan untuk melekatkan suspensi bakteri ke kaca alas, kemudian membunuh bakteri tanpa merusak struktur selnya, dan memudahkan bakteri untuk menerima zat warna. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita tinggal merapihkan kembali area kerja dengan cara kita matikan terlebih dahulu api pembakar spiritusnya, kemudian kembalikan rak tabung ke baki kerja kita, lalu buang sampah ke tempat sampah. Tahap selanjutnya yaitu tahap pewarnaan. Pastikan goresan pensil kaca berada di bawah. Kemudian kita simpan kaca alas datar tadi di rak pewarnaan. Lalu kita siapkan zat warna pertama yang kita perlukan yaitu malasit hijau 5%. Pastikan yang akan kita gunakan adalah malasit hijau. Hati-hati jangan salah mengambil. Kemudian kita teteskan malasit hijau berlebih. Artinya, malasit hijau ini kita teteskan hingga menutupi semua bagian dari kaca alas datarnya. Malasit hijau ini memiliki konsentrasi 5%. Artinya dibuat dengan cara kita timbang 5 gram serbuk malasit hijau, kemudian kita larutkan dengan air suling sampai 100 ml. Selanjutnya kita akan memasuki tahap pemanasan. Terlebih dahulu kita nyalakan pembakar spiritusnya, kemudian kita siapkan bola kapas, yaitu kapas yang sudah kami sediakan, dipadatkan terlebih dahulu, kemudian dicelupkan ke spiritus, lalu kita buat bola api. Perhatikan teknik memegang pinsetnya. Hal ini sangat penting demi keamanan bekerja. Kemudian setelah menjadi bola api, kita lewatkan api tersebut di bawah kaca alas. Ya, kita panaskan selama 3-5 menit, diperbolehkan menggunakan timer. Waktu perhitungannya dihitung sejak timbul uap dari zat warna tersebut. Pada saat pemanasan, jika zat warnanya berkurang, tambahkan malasit hijau sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan sambil terus dipanaskan. Saat pemanasannya, apinya tidak boleh terus-terusan berada di bawah kaca alas, tapi sesekali harus dikeluarkan. Jika bola apinya sudah kecil, matikan dengan cara disiram, kemudian sisa kapasnya dibuang ke piala gelas yang berlabel buangan. Lalu, kita buat lagi bola api yang baru, namun waktu pemanasan yang tadi tetap berjalan atau tetap dihitung. Ya, hati-hati dalam teknik pemanasan ini. Teknik pemanasan ini bertujuan untuk membuka
korteks yang terdapat pada lapisan sel bakteri. Jadi, sel bakteri yang memiliki endospora itu memiliki lapisan paling luarnya itu korteksnya sangat tebal, sehingga dengan adanya proses pemanasan ini diharapkan korteks tersebut terbuka sehingga zat warna malasit hijau akan masuk dan dapat mewarnai endosporanya. Setelah 5 menit kita matikan timer, kemudian kita matikan bola apinya dengan air, kemudian kita buang sisa kapas ke piala gelas buangan, lalu kita tunggu dulu kurang lebih 15 detik dengan tujuan agar suhu pada kaca alasnya bisa dikondisikan. Nah, setelah 15 detik kita ambil kaca alasnya, lalu kita buang kelebihan malasit hijaunya, kemudian dibilas dengan air suling. Ya, kita bilas dengan air suling. Nah, pembilasan dengan air suling ini memiliki tujuan pendinginan. Artinya ketika didinginkan pada tahap ini, korteks yang tadi terbuka saat pemanasan akan mengalami proses menutup. Sehingga zat warna yang sudah masuk ke dalam spora bakteri itu tidak akan bercampur dengan zat warna yang kedua. Nah, kalau sudah selesai kita bilas, kita simpan kembali di rak pewarnaan. Kemudian kita ambil zat warna selanjutnya yaitu safranin. Safranin di sini yang digunakan memiliki konsentrasi 0,5%. Teteskan safranin 1-2 tetes pada setiap bagian kaca alas datar. Kemudian, kita nyalakan timer dengan waktu 2 menit. Safranin di sini nantinya akan mewarnai sel vegetatif dari bakteri. Nah, setelah 2 menit kita buang kelebihan safranin lalu dibilas dengan air suling hingga tetes terakhirnya berwarna jernih. Setelah itu, kita keringkan dengan kertas saring, kemudian buang sisa kertas saringnya ke tempat sampah. Setelah selesai melakukan pewarnaan, kita buka sarung tangan dan dilanjutkan dengan tahap pengamatan. Simpan terlebih dahulu preparat di area yang aman, kemudian kita isi logbook penggunaan alat mikroskop. Silakan nanti diisi sesuai tabel yang ada pada buku tersebut. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu mikroskopnya. Bagian non-lensa dibersihkan dengan lap flanel, sedangkan bagian lensa dibersihkan dengan kapas yang kering dan bersih. Usahakan kapas yang digunakan untuk membersihkan lensa okuler dan untuk membersihkan lensa objektif adalah kapas yang berbeda. Pastikan selalu goresan pensil kaca berada di bagian bawah. Pastikan alat terhubung ke arus listrik. Kemudian kita posisikan kaca alas di stage, kemudian nyalakan tombol power, buka sumber cahayanya dengan cara diputar. Kemudian atur diafragma karena kita akan melihat pada perbesaran 1000 kali, maka diafragmanya posisikan di 100 kali karena kita menggunakan lensa objektif yang 100 kali. Kemudian kita teteskan minyak imersi sebanyak 1 tetes. Minyak imersi di sini 1 tetes untuk 1 preparat. Kemudian atur letak preparat dengan menggunakan kursor. Lalu naikkan stage menggunakan makrometer, kemudian langsunglah mata kita melihat melalui lensa okuler. Kemudian inilah contoh hasil dari pengamatan sel bakterinya berwarna merah sedangkan sporanya berwarna hijau. Jika telah selesai mengamati, kita redupkan sumber cahayanya, matikan tombol power, turunkan stage, kemudian keluarkan preparat, bersihkan kembali lensa objektif yang 100 kalinya, kemudian
cabut kabel dari sumber listrik, lalu lengkapi logbook alatnya. Nah, pada pewarnaan bakteri berspora atau endospora ini, jadi satu sel bakterinya itu memiliki dua warna, di mana sel vegetatifnya berwarna merah, sedangkan sporanya berwarna hijau. Setelah selesai merapikan kembali mikroskop, rendam preparatnya di asam krom kurang lebih 3-5 menit sambil menunggu kita buat laporannya. Kemudian, jika sudah 3-5 menit, ambil preparatnya. Hati-hati di sini harus menggunakan pinset khusus yang terdapat di area baki asam krom. Kemudian, bilas kaca alas dengan air sampai asam kromnya terencerkan. Ya, jika sudah terencerkan si asam kromnya, maka kita beri sabun, kemudian cuci kaca alas tersebut sampai bersih. Ya, bersihkan dengan betul-betul bersih, sempurna, kemudian dibilas dengan air, lalu lakukan proses sterilisasi kaca alas datar. Nanti menggunakan sterilisatornya adalah oven pada suhu 160-180 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk limbah zat warnanya kita tampung di jerigen limbah organik yang terdapat di laboratorium mikrobiologi yang nantinya akan ditangani oleh pihak ketiga. Demikianlah video tutorial dari pewarnaan endospora metode Safer Fulton. Salam sehat dan tetap semangat, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada jempolers yang sudah meninggalkan jejak.